Perjalanan ini sebenarnya tidak direncanakan. Saya hanya singgah sejenak di kota Cilacap, sebuah kota pelabuhan di pesisir selatan Jawa Tengah, dalam perjalanan bersama keluarga. Pagi itu, kami hanya berjalan santai di pantai Teluk Penyu. Sebenarnya, kami sudah agak kesiangan saat itu, karena matahari sudah bersinar dengan terik. Para nelayan pun sudah kembali dari laut, yang tampak dari perahu-perahu yang terparkir berderet di pantai. Dan di sanalah sebuah tawaran sederhana mengubah arah perjalanan ini. Mau menyeberang ke Nusa Kambangan? Pertanyaan seorang nelayan itu langsung membuat saya berhenti melangkah. Yang entah kenapa, penawaran itu terasa seperti undangan. Ini bukanlah penawaran biasa. Bagi nelayan lokal, ini merupakan usaha sampingan yang cerdik, memanfaatkan rasa penasaran pengunjung terhadap pulau misterius yang terkenal sebagai Alcatraznya Indonesia karena kompleks penjaranya. Setelah memastikan aspek keselamatan dari perahu yang akan kami tumpangi, kami pun setuju untuk sedikit berpetualang dengan perahu, menyeberang ke Nusa Kambangan. Terlebih lagi, harganya cocok. Hanya Rp35.000 per orang untuk perjalanan pulang pergi. Singkat cerita, kami dan beberapa penumpang lain turut serta dalam perjalanan tersebut. Dari atas perahu motor kecil bercadik, kami menembus selat dengan air yang beriak pelan. Perlahan, kami pun meninggalkan daratan Cilacap. Sebenarnya, saya sudah beberapa kali mengunjungi Nusa Kambangan dalam rangka urusan pekerjaan. Di video tentang Nusa Kambangan yang pernah saya buat sebelumnya, saya selalu mendatangi pulau ini dari dermaga Wijayapura dengan kapal feri atau perahu compreng dan berlabuh di dermaga Sodong. Dari Sodong, biasanya perjalanan akan diteruskan ke barat, menyusuri jalan raya dengan deretan penjara yang tersebar di kiri kanan jalur tersebut, seolah menegaskan keberadaan pulau ini sebagai pulau penjara. Tapi perjalanan kami di hari itu sungguhlah berbeda. Kali ini, kami mengunjungi kawasan timur dari pulau ini, yang merupakan bagian dari cagar alam Nusa Kambangan Timur yang sudah ditetapkan sebagai cagar alam oleh pemerintah kolonial pada tahun 1923. Tidak ada penjara di sana. Yang ada hanyalah kawasan konservasi liar yang tak sering bersentuhan dengan manusia. Di depan, Nusa Kambangan yang kehijauan tampak semakin mendekat. Ia hanya diam seribu bahasa, seolah tidak menyambut, tapi juga tidak menolak kedatangan kami. Saya sendiri selalu mengagumi pulau ini, yang memang tampak berbeda dengan beberapa pulau lain yang pernah saya datangi, seperti pulau-pulau di Kepulauan Seribu misalnya. Jika pulau-pulau di Kepulauan Seribu tampak hangat dan ramah menyapa, maka Nusa Kambangan adalah kebalikannya. Ia selalu tampak dingin, penuh misteri, namun selalu membuat penasaran. Perahu yang kami tumpangi, kalau saya pikir-pikir, berukuran lebih kecil daripada perahu compreng yang beberapa kali pernah saya naiki. Walau demikian, perahu ini terus melaju dengan mantap, pelan tetapi pasti, di tengah riak perairan Teluk yang tenang. Namun jika kita menoleh jauh ke belakang menuju sejarah masa lalu, perairan seperti inilah yang dulu pernah menjadi sumber ketakutan Belanda. Pada awal abad ke-19,
Belanda menyadari satu hal. Ancaman terbesar justru datang dari laut. Serangan Inggris ke Jawa pada tahun 1811 meninggalkan ketakutan yang mendalam. Ketika itu, Inggris menyerang Jawa dari laut dengan jumlah armada yang sangat besar. Mendarat di pesisir dan dengan cepat bergerak ke pusat kekuasaan, dan Belanda kalah telak seiring dengan kejatuhan Batavia. Sejak itu, pesisir selatan Jawa yang selama ini dianggap terlalu liar mulai dipandang sebagai titik rawan. Dan Nusa Kambangan perlahan disiapkan menjadi pulau pertahanan. Perjalanan menyeberang menuju Nusa Kambangan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Namun demikian, pesisir pantai yang kami injak setelah turun dari perahu itu ternyata bukanlah tujuan akhir, karena beberapa objek yang bisa didatangi ada di bagian lain di pulau ini. Setelah membayar retribusi, perjalanan berlanjut dengan trekking sekitar 15 hingga 20 menit, menyusuri jalan setapak yang membawa kami masuk pulau lebih dalam. Setiap langkah menjauhkan kami dari laut dan semakin dekat ke sesuatu yang belum terlihat. Menembus hutan di Nusa Kambangan ini sebenarnya membuat saya agak was-was. Terlebih lagi, saya berjalan bersama keluarga. Vegetasi yang rapat membuat suasana agak temaram karena cahaya matahari tidak sepenuhnya tembus ke dalam. Dan bukan sekali dua kali saya diperlihatkan oleh petugas penjara video macan yang menyelinap di peternakan yang mengincar hewan ternak. Tapi mengingat tidak ada peringatan apapun, petugas dari Balai Konservasi yang berjaga di depan pun tidak berkomentar apapun. Dan kebetulan ada rombongan lain yang berjalan bersama kami pun terus berjalan. Walaupun sesekali langkah melambat karena tanah becek sisa hujan membuat jalan yang kami lalui licin dan lengket di alas kaki. Pulau ini memang sejak awal tidak pernah dirancang untuk ramah pada manusia. Dan justru disinilah kita mulai memahami logika kolonial Belanda. Pulau ini dipilih bukan karena indah, tapi karena sulit ditembus. Alam bukan musuh. Alam adalah lapisan pertahanan pertama. Tujuan awal kami sebenarnya adalah Pantai Karangbolong. Namun sebelum pasir dan ombak menyambut, kami melewati sesuatu yang membuat langkah terhenti. Sebuah struktur bangunan dengan pintu lengkung, dengan dinding yang tidak hanya sekedar diliputi lumut, tapi juga seolah ditelan vegetasi yang memenuhi bagian luar bangunan. Rupanya, inilah benteng Karangbolong, salah satu dari dua benteng yang ada di pulau ini. Benteng yang lain bernama Benteng Klingker atau Banyu Nyapa, yang terletak sekitar 1,5 km di sebelah barat. Kami melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Pantai Karangbolong. Ombak memecah di karang, angin laut terasa lega. Anak-anak bermain air, bercengkrama bersama dengan pengunjung lain. Untuk sejenak, Nusa Kambangan terasa biasa saja, seperti pantai-pantai lain di pesisir selatan.
Posisi pantai ini yang berada di bagian utara pulau membuat ombak yang datang tidak segenas pantai yang menghadap laut lepas. Namun di kepala saya, satu hal terus mengganggu. Benteng yang tadi kami lewati. Saya kembali ke jalur setapak seorang diri. Naluri saya sebagai penggemar bangunan-bangunan tua seolah memanggil untuk kembali ke lokasi benteng. Walaupun tanpa pemandu, tanpa rencana, dan tanpa pengetahuan yang memadai. Saya pun mendatangi kembali bangunan yang cukup besar dengan beberapa pintu lengkung dan lebih banyak mengeksplor area ini. Mengutip dari berbagai sumber, benteng Karangbolong dibangun sekitar pertengahan abad ke-19. Beberapa sumber menyebutkan angka tahun, tapi berbeda satu sama lain. Benteng ini dibangun ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menyadari bahwa pertahanan Cilacap terlalu rapuh jika hanya bergantung pada daratan. Untuk itu, jalur laut menuju Cilacap harus diawasi dari titik tinggi. Dan disinilah mereka membangunnya. Bukan untuk parade, bukan untuk pamer kekuasaan, tapi untuk mengamati laut. Bersama-sama dengan benteng Klinker di sisi lain dan benteng pendem di Cilacap, ketiga benteng ini menjadi bagian dari strategi besar Belanda untuk melindungi pelabuhan Cilacap yang vital pada abad ke-19. Saya memasuki bangunan dengan pintu-pintu lengkung ini. Pada petunjuk arah di depan, disebutkan bahwa bangunan ini adalah gerbang menuju struktur utama benteng. Tampak sebuah ruangan di dalam yang terlihat rapi dan bersih. Ada pula sebuah tikar yang digulung dekat dinding. Mungkinkah ada orang yang tinggal di sini? Ataukah ia hanya sekedar singgah? Entahlah. Melewati gerbang, yang saya lihat hanyalah belukar dan vegetasi yang lebat di mana-mana. Dan melihat struktur gerbang benteng yang hampir sepenuhnya dikuasai oleh akar-akar serupa ular besar ini membuat saya agak bergidik. Tapi, kalau bangunan ini hanyalah gerbangnya saja, lalu di manakah benteng utamanya berada? Yang tampak di hadapan saya hanyalah lautan dedaunan hijau yang rimbun, tidak ada petunjuk apapun di luar sana. Tidak pula tampak ada struktur bangunan lain di sekitar situ, atau bisa jadi sebenarnya ada, walau tidak nampak, saking lebatnya pepohonan dan semak belukar. Sepertinya ada sebuah jalan di balik belukar ini yang mengarah menuju bangunan benteng. Dari sebuah sumber yang saya baca, dari gerbang ini kita masih harus melewati tanjakan dan turunan, lalu kita akan menemukan bangunan benteng ini di puncak bukit di mana perairan Cilacap tampak jelas dari sana. Dari titik tersebut, setiap kapal yang mendekat bisa terlihat jauh sebelum mencapai Cilacap. Dengan luas area benteng yang dikabarkan mencapai 12 hektar, seharusnya masih banyak yang bisa dilihat di tempat ini. Tapi apa daya, tanpa seorang pemandu, saya tidak mungkin mengambil risiko untuk menjelajahi hutan ini seorang diri. Saya pun harus puas untuk hanya menjangkau apa yang nampak oleh mata saat itu saja.
Sebelum saya kembali kepada keluarga saya di pantai, saya masih sempat sejenak melihat-lihat sebuah struktur berupa ruangan dengan pintu-pintu menganga yang mengingatkan saya dengan Benteng Penem Cilacap. Saya hanya bisa menerka-nerka apa fungsi dari ruangan ini karena tidak ada petunjuk apapun. Bagian dalamnya yang gelap gulita membuat saya merasa cukup untuk tidak melangkah lebih jauh. Bukan semata-mata karena takut, tapi karena menyadari batas. Bagaimanapun, saya adalah tamu di tempat ini. Sejarah bukan objek yang harus selalu ditaklukkan. Ada situs yang menuntut persiapan dan pengetahuan medan. Ada pula tempat yang lebih suka dibiarkan sendiri, tanpa campur tangan siapapun, untuk selanjutnya melebur bersama alam semesta. Ya kalau pulang mah cepat. Aman sini. Waktu terus berjalan. Kami pun harus kembali ke Cilacap dengan perahu yang sama dan laut yang sama. Saya cukup senang karena keluarga menikmati waktu di pantai Karangbolong. Walaupun di dalam hati saya masih ada perasaan yang mengganjal karena perjalanan singkat ini belum memberikan saya jawaban lengkap atas semua yang ingin saya temukan di tempat ini. Bagaimana rupa Benteng Karangbolong yang lebih utuh, juga wajah Benteng Kelingker yang misterius. Namun bagaimanapun juga, sampai pada titik ini adalah hal yang perlu saya syukuri, karena masih ada kenangan yang kami bawa pulang, juga sebuah kisah yang bisa saya ceritakan. Apakah Anda juga mempunyai cerita-cerita menarik seputar tempat ini? Jangan ragu-ragu untuk berbagi di kolom komentar. Saya Anjas, sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.